Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah ma ba'du. Selamat pagi kawan-kawan. Oke, minggu kali ini kita kembali bertemu dalam kelas yang sama dan di waktu yang sama, kemudian dalam mata kuliah yang sama, tetapi dengan pembahasan yang berbeda. Pembahasan kali ini kita berbicara tentang hubungan antara ilmu pengetahuan atau dalam bahasa lain itu sains dan dengan agama. Dan mungkin nanti lebih banyak terkait dengan Islam, karena latar belakang kita ini adalah agama yang namanya agama Islam. Oke, jika minggu kemarin kita sudah berbicara tentang integrasi ilmu, bagaimana ilmu-ilmu yang dulu dikategorikan sebagai ilmu umum dari ilmu agama itu dapat didialogkan, dapat di komunikasikan agar pada akhirnya nanti mereka saling mengisi, saling memperbaharui, atau bahkan saling mengkritik. Nah, kalau minggu kemarin itu misalnya ada sudut pandang dari sisi ilmu pengetahuan umum yang bisa ditambahkan melewati sudut pandang ilmu pengetahuan agama, atau sebaliknya. Konklusi daripada ilmu pengetahuan agama itu bisa dilihat daripada sudut pandang ilmu-ilmu yang lain, ilmu sosial atau ilmu humaniora atau bahkan ilmu alam. Nah, ini hubungan itu saling mengisi, saling memperbaharui, saling menambahkan, saling mengkoreksi, dan pada akhirnya saling mencerahkan, sehingga integrasi ilmu itu sesuatu yang niscaya. Nah, bagaimana hubungan kemudian antara sains, kalau kita tadi kemarin sudah bicara tentang ilmu itu ya semua pengetahuan, termasuk ilmu agama, termasuk ilmu humaniora, termasuk ilmu alam, dan termasuk juga ilmu sosial. Nah, dengan kalaunya itu bicara tentang ilmu agama, bagaimana dengan agamanya? Nah, ini yang harus kita ketahui juga. Apakah hubungan antara agama dengan pengetahuan itu seperti yang kita bicarakan, sama seperti hubungan antara ilmu pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan umum seperti minggu kemarin? Nah, kita akan bahas setidaknya dua teori dari dua tokoh yang konsen membicarakan hubungan relasi antara sains dan agama. Oke, yang pertama kita akan mengutip salah satu tokoh dari Amerika, profesor dari Amerika. Beliau ini termasuk dikatakan sebagai ilmuwan modern yang bisa membincangkan ahli yang membincangkan hubungan antara pengetahuan dengan agama. Nah, pada kesimpulannya atau pada akhir dari panjang tulisan beliau dari tahun ke tahun, maka kita dapat mengerucutkan teorinya. Beliau membagi hubungan antara ilmu pengetahuan dengan agama itu terdapat empat cara berhubungannya atau 4 gaya relasinya. Yang pertama itu adalah hubungan konflik. Seperti apa? Nah, ini seperti yang sudah kita pernah sampaikan, ada pertarungan kepentingan ketika lahirnya ilmu pengetahuan yang menggeser dominasi agama, atau dalam bahasa Ian Barbour itu literalisme agama atau literalisme kitab suci gitu, literalisme teks suci. Nah, ini yang mendominasi pada masa-masa sebelum modern, ketika
pergeseran dari Renaissance ke Upklarung, kemudian menghasilkan era modern. Ini materialisme ilmiah yang sifatnya positif, yang sifatnya selalu empiris dan rasional, itu menyerang habis-habisan gaya kebenaran yang bersifat literal, bersifat normatif dari teks suci. Jadi apapun yang dikatakan oleh teks suci, dalam hal ini berarti pada waktu itu adalah gereja dan perjanjian lama atau perjanjian baru, maka itu adalah suatu kebenaran. Nah, ini dibantah oleh gaya kebenaran positivisme, materialisme ilmiah yang sifatnya empiris dan rasional. Nah, ini menurut sudut pandang ini, sampai kapanpun agama dengan ilmu pengetahuan atau dengan sains itu tidak akan bisa bersatu, dia akan selalu berkonflik, karena dasar daripada asas kebenarannya itu berbeda. Kalau pengetahuan itu lebih berfokus pada sesuatu yang sifatnya material, yang sifat ilmiah, bermetode, dapat diuji, kemudian itu yang dikatakan sebagai suatu kebenaran. Sedangkan agama kebenarannya bersifat transenden, literal, hanya dikatakan oleh teks suci, oleh foundational text. Dalam hal ini berarti pada waktu itu adalah gereja. Nah, kalau hari ini misalnya kita mau geser diskusinya sedikit, berarti itu Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau dalam Islam berarti konflik antara Al-Quran dan Al-Hadis yang kebenarannya bersifat literal dengan kebenaran materialisme ilmiah, gayanya ilmu pengetahuan. Ini adalah hubungan atau relasi yang dapat disimpulkan oleh Ian Barbour yang pertama. Nah, kemudian ada relasi yang berbeda daripada relasi konflik. Apa itu? Independen. Nah, jadi dalam kesimpulan ini dikatakan bahwasanya agama dan ilmu pengetahuan itu bukan sesuatu yang saling bersentuhan. Mereka berdiri sendiri apa adanya sesuai dengan kebidangannya. Jika agama itu lokus dan kepentingannya pada hal-hal yang bersifat wahyu, hal-hal yang bersifat transenden, kebenaran yang dipercayai tanpa bisa dibuktikan dalam kerangka empiris atau bahkan tidak bisa dirasionalisasi. Nah, ini adalah lokus daripada agama. Dia bersifat tekstual, bersifat naratif dari ajaran agama. Dan dia ini mengatur tentang bagaimana etika, bagaimana estetika mungkin. Nah, ini menjadi fokus agama. Sedangkan yang satunya pengetahuan atau sains itu punya perhatian yang berbeda. Dia melihat sesuatu yang lebih konkret. Objeknya adalah sesuatu yang bisa diindra, alam atau juga manusia. Nah, ini yang menjadi objek. Dia tidak bicara tentang etis, dia tidak bicara tentang estetika, dia tidak bicara tentang pengetahuan itu akan dipakai untuk apa? Pengetahuan hanya hadir untuk pengetahuan. Nah, jadi berdiri di kakinya masing-masing, tidak bercampur aduk, tidak ada hubungan antara agama dengan pengetahuan itu. Nah, ini adalah gaya atau relasi keduanya yang disimpulkan oleh Ian Barbour yang kedua. Kemudian ada yang lain, gayanya gaya dialog. Dialog itu berarti ada relasi di mana ketika ilmu pengetahuan dengan agama itu saling berkomunikasi. Tapi dia tidak menyatu, tidak seperti yang kita bicarakan minggu kemarin. Dia hanya sekedar
pendekatannya tidak interkoneksi, tetapi hanya sekedar melihat pembenaran-pembenaran. Misalnya agama dalam melihat ilmu pengetahuan dipakai sebagai suatu pembenaran yang bersifat apologis. Jadi ada ajaran agama, kemudian secara kebetulan itu juga sama dengan apa yang disampaikan oleh ilmu pengetahuan. Ini dipakai oleh agama sebagai pembenaran lebih lanjut daripada kepercayaan yang sudah dipercaya sebelumnya. Jadi ilmu pengetahuan itu dipakai sebagai tambahan saja, bukan sebagai sesuatu yang inherent ada di dalam kajian agama itu. Nah, ini sifatnya dialog. Ada komunikasi antara keduanya tapi tidak terlalu intens. Tidak menjadikan agama itu berkembang dengan dia berdialog dengan dia berkomunikasi dengan ilmu pengetahuan, atau sebaliknya. Ilmu pengetahuan tidak menjadikannya dia lebih komprehensif dengan adanya komunikasinya dengan narasi-narasi agama. Tidak ada etik yang lebih dikembangkan daripada misalnya mau kemana, mau dibawa kemana ilmu pengetahuan yang sudah dihasilkan. Nah, tidak ada dasar-dasar etis yang diambil daripada agama. Dia hanya sekedar tahu dan sekedar berkomunikasi untuk pembenaran-pembenaran yang sifatnya apologis. Nah, seperti itu. Nah, baru yang keempat ini adalah integrasi. Nah, ini sama seperti yang kita diskusikan minggu kemarin. Ada simbiosis mutualisme antara keduanya. Ilmu pengetahuan atau agama itu memerlukan ilmu pengetahuan dalam interpretasinya, dalam prakteknya, dalam menjalankan agamanya. Misalnya ilmu pengetahuan yang menghasilkan teknologi ini dipakai agama untuk mempertahankan, untuk mengembangkan, atau bahkan untuk memperbaharui cara orang beragama, cara orang melihat. Nah, ini yang seperti yang kita bicarakan minggu kemarin. Nah, jadi menurut Ian Barbour ada empat relasi antara sains dengan agama. Yang pertama itu konflik, yang kedua itu independen, yang ketiga itu dialog, dan yang keempat itu integrasi. Kalau dulu dialog, mungkin minggu depan kita diskusikan misalnya konsep tentang islamisasi ilmu. Dia hanya sekedar memasukkan narasi-narasi Islam ke dalam konsep ilmu pengetahuan tanpa ada dasar filosofis yang lebih dalam. Tapi itu adalah suatu kemajuan pada masanya yang membawa kita pada wacana integrasi ini. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah integrasi. Nah, semua ini tidak linear sebenarnya. Jadi pada bagian-bagian tertentu ilmuwan itu masih berpegang teguh bahwasanya antara agama dengan atau para penganut agama, para ulama, para tokoh, para pemuka agama ini masih berpegang teguh bahwasanya agama dan ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah bersatu. Atau yang kedua, agama dan ilmu pengetahuan itu masing-masing dia punya kepentingannya sendiri, punya lokosnya tersendiri, punya ruang lingkupnya sendiri. Atau yang ketiga, dia hanya sekedar berdialog untuk menambahkan. Dan yang keempat itu integrasi, dia saling mengisi, saling memperbaharui, saling menyempurnakan, saling mencerahkan dan sebagainya. Jadi relasi ini bukan sesuatu yang linear, tetapi sesuatu yang parsial, ada di mana-mana. Kita memperjuangkan yang namanya integrasi antara agama dengan sains, atau integrasi antara seluruh ilmu yang ada di dalam dunia ilmiah. Karena ini yang menjadi wacana di tempat kita, atau paling lebih besar lagi di kementerian yang menaungi kita.
Itu menurut Ian Barbour. Yang kedua kita mengutip John Howe. Nah, menurut John Howe, beliau menganalogikannya dengan tipologi perjalanan. Jadi ada perubahan-perubahan dari berbagai macam gaya hubungan antara sains dan agama. Jadi perjalanan ini berarti dari titik mulai sampai titik finish, dari start sampai finish. Nah, ini ada step-step, ada halte-halte yang disinggahi. Ada apa namanya? Ada tempat singgah, poin-poin yang menjadi titik perubahan dalam hubungan antara sains dan agama. Yang pertama itu dimulai dari yang disebutkannya sebagai titik conflation. Itu dimana sains dan agama itu bercampur aduk saja, tidak ada pemisahan, yang semua orang boleh bicara ilmu pengetahuan dan sekaligus bicara tentang agama. Jadi ilmuwan atau kita sebutkan misalnya alim ulama, tokoh-tokoh muslim misalnya, atau tokoh-tokoh agama lain, itu dia bisa bicara sains dan memang ahli di bidang sains dan juga bicara tentang agama, dan itu argumen-argumennya saling tercampur aduk, di mana agama dianggap berbicara tentang alam dengan tingkatan yang sama dengan teori-teori ilmiah, dan sains yang dianggap berbicara mengenai hal-hal yang dialami. Jadi pembahasannya itu dianggap sama, sains dan agama berbicara tentang hal yang sama. Ini pada mulanya. Jadi masih tercampur aduk, tidak ada pemisahan antara sains dan agama. Kemudian perjalanan berikutnya atau apa bahasanya itu? Titik berikutnya ini disebut sebagai model konflik. Nah, setelah dia tercampur aduk, baru kemudian ada hal-hal yang tidak bisa dibicarakan secara bersama. Ada perbedaan kesimpulan atau perbedaan argumen antara gaya bicara sains dengan gaya bicara agama. Nah, jadi mulai terbentuk konflik. Ini kurang lebih dengan yang disampaikan oleh Ian Barbour tadi. Tetapi ini John Howe melihatnya ini sebagai sesuatu yang linier. Dia bertahap, sebelumnya bercampur aduk, dan kemudian setelah percampuran ini kemudian ditemukanlah ada asumsi-asumsi yang saling tumpang tindih. Nah, ini disebut sebagai model konflik. Nah, setelah itu berlanjut kepada model kontras. Ketika dia sudah konflik, maka akan muncul identitas. Ini menjadi identitas sains, ini menjadi identitas agama. Sains ini bersifat material, bersifat empiris, bersifat rasional. Kemudian agama ini bersifat metafisik, bersifat wahyu, bersifat naratif, kemudian bersifat kebenarannya berdasarkan pada ajaran-ajaran yang turun temurun dari guru, dari murid, dari guru ke muridnya, dari muridnya ke muridnya lagi, dan seterusnya. Jadi kebenarannya bersifat linier. Oke. Kemudian kenapa muncul model konflik, model kontras? Ini asumsinya adalah untuk mengatasi dampak kurang menguntungkan dari relasi konflik. Ketika konflik ini saling menjatuhkan, sains menjatuhkan agama, agama menjatuhkan sains. Ini kan konflik modelnya. Tapi ini menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Nah, kemudian dipakailah model kontras. Jadi dipisahkan, kalau dalam bahasanya Ian Barbour tadi, independen, masing-masing berdiri di wilayahnya masing-masing. Kalau bicara tentang alam atau bicara tentang
manusia secara material itu urusannya ilmu, urusannya pengetahuan. Kalau bicara tentang keimanan, hari akhir, sesuatu yang transenden, itu wilayahnya agama. Nah, jadi masing-masing bicara dan diberikan wilayah ruang lingkupnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian metodologinya juga berbeda. Gaya beragama itu seperti apa, kemudian gayanya ilmu pengetahuan itu seperti apa. Nah, ini sesuatu yang berbeda secara metodologis juga. Nah, ini kurang lebih sama, tapi dianggap sebagai suatu perjalanan. Jadi dari bercampur, kemudian konflik, kemudian independen atau kontras. Kemudian baru setelah nyata perbedaannya, langkah-langkah berikutnya ini juga untuk meredam tadi pertentangan yang sebelumnya muncul dalam model konflik, maka harus ada titik-titik temu. Jadi dia didialogkan. Nah, maka muncullah model conversation di langkah kelima. Ini saling berdialog. Maka muncullah misalnya narasi-narasi. Kalau di barat itu ada generasi New Age, itu yang mulai ingin mendialogkan agama dengan sains yang sebelumnya terpisah. Atau kalau dalam Islam ini misalnya Said Naqib Al-Atas, kemudian Ismail Raji Al-Faruqi. Kalau di Indonesia itu ada siapa? Untuk Wijoyo misalnya, dan kemudian melahirkan generasi-generasi setelahnya yang kalau menurut Hope ini disebut sebagai model confirmation. Artinya ada kesamaan-kesamaan antara sains dan agama. Nih, kembali lagi ke awal, yang pertama tercampur aduk, tapi tidak diketahui percampuran aduknya. Tapi hari ini sudah diketahui perbedaan-perbedaannya, tapi juga ada kesamaan-kesamaan dan ada titik-titik yang bisa saling mengisi. Kalau bahasanya Ian Barbour tadi kan integrasi. Nah, ini juga bahasa yang kita pakai. Maka lahirlah generasi berikutnya daripada generasi New Age, atau misalnya kalau di Indonesia itu Zumardi Azra mungkin, kemudian Amin Abdullah. Kalau di tempat kita ini ada Prof Mujib. Ini orang-orang yang memperjuangkan gaya seperti ini, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain dari akademisi maupun dari ulama, dari para tokoh agama yang menyatakan bahwa ternyata sains dan agama itu sesuatu yang saling berhubungan dan saling menguatkan, saling mencerahkan, saling mengisi, dan juga saling mengkritik. Tentu saja ketika ada kekeliruan maka saling mengkritik, kemudian menuju kebenaran yang lebih bisa diterima oleh kedua-duanya. Sebab pada hakikatnya kedua wilayah tersebut memiliki tujuan yang sama untuk mencapai pemahaman yang benar terhadap alam. Kalau bahasa kita kemarin, ilmu apapun itu, kemudian dan agama juga pada akhirnya untuk menjadikan kita sebenar-benar hamba. Jadi kalau kata Tuhan, aku ciptakan manusia ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah. Nah, untuk menyembah itu kita perlu tahu, kita perlu mempelajari apapun yang menjadi bahasa Tuhan, baik dari sisi teks, model teks kemarin, atau bahasa Tuhan yang sifatnya non teks, yang bersifat seperti alam, misalnya manusia. Nah, ini kalau kemarin bahasanya apa? Ada yang kauliyah, ada yang kauniyah. Nah, jadi kalau yang teks itu bahasa Tuhan kepada manusia untuk membimbing manusia dalam proses ya'budun tadi, proses penyembahan, proses penyerahan diri kepada Tuhan. Dan bahasa yang lain adalah kauniyah, firman Tuhan yang sifatnya kauniyah, dari alam, dari manusia itu sendiri. Nah, ini saling mengisi. Jadi tujuan yang sama, kemudian saling menguatkan. Nah, itu adalah
finish atau bahasa Hawke model terakhir daripada perjalanan hubungan relasi antara sains dengan ilmu pengetahuan, atau disebut sebagai model confirmation. Nah, itu adalah teori-teori yang disampaikan oleh para tokoh, dan ini masih menjadi perdebatan sampai hari ini. Jadi apakah narasi ini, apakah wacana ini kemudian akan memenangkan pertarungan wacana? Kalaunya ini bisa dipahami dan dibenarkan oleh semua orang, maka gaya inilah yang akan dipakai oleh kebanyakan orang. Nah, ataukah gaya-gaya lain tadi? Kalaunya dalam Ian Barbour kan ini masih saling berkontestasi. Relasi yang seperti apa yang akan dipertahankan oleh manusianya, oleh subjek yang menjalankan kedua-duanya, menjalankan agama dan menjalankan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, kalau kita sebagai orang Muslim, sebagai orang yang juga hidup di lingkungan sains atau lingkungan pengetahuan, maka model terakhir inilah yang paling ideal seharusnya. Karena sebagai orang yang agamis, sebagai orang yang percaya tujuan awal dan akhir kita beragama, tentu saja ilmu pengetahuan yang didialogkan dan saling berintegrasi dengan agama ini sesuatu yang positif. Nah, beda dengan orang-orang yang batu pijakan awalnya tidak seperti orang-orang beragama. Nah, ini tentu saja akan memiliki argumen yang berbeda. Misalnya orang-orang yang tidak percaya adanya agama atau bahkan tidak percaya adanya Tuhan. Nah, maka cara melihatnya, logika yang dipakainya pun akan beda, karena tidak ada landasan etis yang sifatnya wahyu yang mereka percaya. Selalu sifatnya rasional dan hasil dari beberapa pemikiran yang a posteriori mungkin gitu. Nah, mungkin seperti itu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan relasi ini. Semoga ini memberikan sedikit pengetahuan bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Jika ada pertanyaan, silakan kita berdiskusi di ruang WhatsApp group. Oke. Bapak akhirul kalam. Walafu minkum hadallahu yakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.